Cloro jegur saksuruping sangguang arka guwanto sing dalu jroning ratu datan ana kang cinarita amung jalma menungso kang padha gendu rasa gendurasan apa kan kalau di episode 1 kita sudah mendatangkan atau rawuh di sini Bapak Bupati Wonosobo. Nah, sekarang lanjut ke episode 2. Wah, ini mesti Pak Wakil Bupati ya. Nah, kita nanti akan merawuhkan Gus Albar. Alhamdulillah, ini bisa pun rawuh. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya makin seger. Makin seger, makin adem, makin terjuangke. Kalau berbicara atau ngobrol dengan beliau itu hawane maces. Wah, maces tenanan. Lho pancen panjenengan iki memang orangnya itu kalem. Nggak tahu jebolan pesantren. Aku ya jebolan pesantren. Aku jebol pesantren, nggawa TV, nggawa radio, tutup. Namun guyon nih Gus. Nah, ini berbicara soal pesantren. Para santri menika sakniki tidak hanya dituntut soal hafalan atau sanes-sanesipun dalam beribadah, namun juga harus dibekali skill dan juga macam-macam yang bisa untuk menjadi penggerak pembangunan di Wonosobo. Terus pundi Gus? ya, jadi image masyarakat sampai hari ini melihat santri itu hanya bisa ngaji. Jadi ngaji pun hanya sekedar untuk dirinya sendiri. Sedangkan hari ini santri itu sudah harus mengglobal, harus sudah dituntut untuk menjadi santri yang betul-betul bisa menguasai segala macam ilmu. Jadi tidak hanya persoalan ngaji, tetapi betul-betul bisa memberikan skill, keahlian untuk bekal para santri itu setelah kembali ke rumah. Nah ini penting karena apa? Setelah kembali ke rumah, santri itu tidak hanya dituntut menjadi kiai, tetapi betul-betul bisa menggerakkan diri, keluarga, dan lingkungannya untuk bisa bersama-sama menopang perekonomian keluarga dan juga lingkungannya. Ini penting agar apa? Para santri itu setelah di rumah tidak bingung mau ngapain sih di rumah. Mulai ngaji tok ya bosen. Mulai ngaji tok ya tentu buri seperti apa, belakang mau seperti apa. Makanya santri hari ini tentu tidak bisa lagi seperti dulu. Santri hari ini sudah harus mulai mendapatkan modal skill, modal keahlian yang tentu dalam rangka memperkuat posisi-posisi ekonomi keluarga, ekonomi lingkungan masyarakat, dan itu saya kira santri mampu dan bisa menjadi penggerak perekonomian di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Oh, nah, karena menjadi entrepreneur atau pengusaha Islam itu tidak salah. Ya, selalu dicontohkan Kanjeng Nabi pun juga beliau berdagang, kemudian para sahabat Siddiq ataupun misalnya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf itu mugi pengusaha-pengusaha Islam iki Gus. Terus mboten lepat menika. Ya, saya kira tidak terlalu jauh ya. Jadi Siti Khadijah, istri beliau Nabi Muhammad SAW sendiri adalah pengusaha sukses yang membiayai justru dakwah Rasulullah Muhammad SAW pergi kemana-mana. Yang membiayai itu istrinya sendiri dengan hasil dari saudagarnya sendiri, hasil dari usahanya sendiri, kemudian membiayai Rasulullah
ini sebagai contoh yang saya kira perlu menjadi teladan bagi para santri ke depan agar kita semua meniru gerak langkah apa yang Rasulullah Muhammad SAW, bahkan Rasulullah sendiri juga sejak kecil sudah dididik untuk menjadi saudagar yang sukses. Bagaimana beliau pergi ke Syam, baru hari ini ke Syria, bagaimana beliau berjalan sampai berkilo-kilometer untuk mendagangkan, memberikan dagangannya untuk bisa dijual kepada masyarakat. Ini tentu harus menjadi ruh bagi para santri untuk bisa bersemangat tidak hanya persoalan akhirat tetapi juga dunia, karena kita akan sukses di akhirat kalau dunia kita sukses. Bagaimana dunia akhirat akan sukses? Tentu dunia juga harus sukses. Maka dari situlah kita harapkan agar para santri di Kabupaten Wonosobo khususnya betul-betul bisa membekali dirinya sendiri ketika nanti sudah pulang ke rumah masing-masing, punya skill, punya keahlian, punya motivasi bagaimana bisa menggerakkan perekonomian keluarga, perekonomian masyarakat. Dan itu saya kira dengan gerak dan langkah para santri seperti itu kita berbangga. Karena apa? Dengan para santri bisa menjadi wirausahawan yang mandiri, tentu akan semakin mendorong kemiskinan itu bisa terangkat dan bisa diberantas. Karena apa? Santri tentu sudah bisa memahami setelah menjadi orang kaya ada hak-hak orang lain yang harus kita sorofkan kepada orang lain. Contohnya tentu kita bisa berzakat, bisa infak, bisa sodako. Ini kalau bukan santri, ya tentu mereka mau, tetapi yang bisa memahami itu semua adalah para santri, sehingga agar semakin mengangkat pergerakan perekonomian, karena kita sudah memahami betul ekonomi Islam itu seperti itu. Kita ada hak-hak orang lain yang harus kita tasarrufkan, kita berikan setelah kita menjadi orang kaya. Nah, ini saya kira motivasi yang harus kita pegang betul agar para santri ke depan menjadi santri-santri yang sukses, mandiri dengan usaha-usaha kita bersama. Terus ini bicara soal kemiskinan yang tadi dibicarakan, bahwa di tahun 2022 ini penurunan angka kemiskinan di Wonosobo itu termasuk yang tertinggi. Nah, ini sebuah optimisme. Salah satunya mungkin yang bisa mengentaskan itu pada sektor pertanian yang memang sangat melimpah ruah di Kabupaten Wonosobo. Nah, potensi pertanian yang bagaimana yang kira-kira bisa untuk keberlanjutan dan juga untuk konservasi lingkungan hidup. Ya, baik, Gendu. Bicara soal pertanian memang sebetulnya prospektif bagi masyarakat di Kabupaten Wonosobo, karena memang mayoritas masyarakat Wonosobo adalah petani. Tetapi tantangannya juga cukup besar, karena kita tahulah petani itu kadang merasa banyak kurang diperhatikan oleh pemerintah, oleh semua. Tentu dengan pertanian ini kita sama-sama nanti menjadi penggerak sektor pertanian ini dengan baik, karena itu tadi saya sampaikan, yang pertama adalah masyarakat petaninya hampir mayoritas masyarakat Wonosobo ini adalah petani. Yang kedua, Wonosobo ini punya potensi yang luar biasa untuk pertanian. Produk-produk pertanian Wonosobo itu selalu menjadi the best, terbaik, hasilnya adalah terbaik. Kita bisa melihat bahwa kentang Dieng itu terbaik di Indonesia. Bahkan di pasar-pasar di Jakarta misalnya, di Kramat Jati,
itu kentang yang paling cepat habis itu kentang Dieng, karena kualitasnya memang terbaik. Yang pertama dari sisi rasanya, yang kedua dari sisi kualitasnya, ini terbaik. Kayu Albasia itu terbaik keluaran Wonosobo, dan masih banyak potensi-potensi lain yang saya kira perlu digali, perlu diuri-uri. Agar apa? Agar pertanian ini menjadi pendapatan utama masyarakat yang bisa memakmurkan, bisa mensejahterakan. Hari ini potensi-potensi itu sudah mulai kita kembangkan bersama. Ternyata tidak hanya persoalan sayur mayur di Kabupaten Wonosobo yang memang sudah sangat terkenal. Ada produk-produk baru yang mempunyai perspektif yang luar biasa. Yang pertama tentu saja produksi kopi atau juga alpukat yang hari ini ternyata di Wonosobo sangat bagus. Kemarin-kemarin kita tidak merasa bahwa kopi alpukat itu punya perspektif di Wonosobo, tapi ternyata setelah ada yang menginisiasi, ada petani milenial di Garung Lor, kemudian mencoba menanam alpukat, ini ternyata luar biasa, dan itu bisa dikembangkan dan bisa menjadi produk unggulan bagi Kabupaten Wonosobo. Dan insya Allah dengan berbagai varian yang kita tawarkan itu akan semakin menambah peningkatan perekonomian masyarakat di Wonosobo. Karena apa? Ketika satu produk itu kemudian ditanam bersama-sama, dampaknya akan menurunkan harga. Ketika semua menanam satu produk, itu kalau jatuh semua. Tapi dengan pola-pola yang kita tawarkan, berbagai jenis produk itu nanti akan menambah sirkulasi perekonomian itu, karena tidak sama hasilnya, pasti akan berbeda-beda, dan itu akan semakin mengangkat perekonomian masyarakat di Kabupaten Wonosobo yang kita cintai. Kalau ini sangat dekat dengan dunia pertanian ya, karena dari kecil dan besar itu di lingkungan petani dan pertanian. Mungkin bisa berbagi cerita seru Gus, waktu penjenengan masih kecil, Bu Menawi, ada cerita lucu apa selama menjadi petani katakan? Iya, jadi dulu itu pertanian belum berkembang sebagaimana sekarang ini. Jadi di Dieng itu hanya ada 2 jenis pertanian yang dikembangkan oleh masyarakat di atas, di desa Dieng dan sekitarnya itu. Yang pertama tembakau, yang kedua jagung. Masing-masing baik tembakau maupun jagung ini punya ciri khas tersendiri. Jadi tembakau itu pengolahannya cukup lama, dari perawatan, dari nanam, dari perawatan, kemudian panen, kemudian pengolahan lama. Bahkan dibilang kalau tidak sabar itu bosan. Ada yang namanya rajang. Rajang itu memotong-motong tembakau. Kemudian ada nganjang. Nganjang itu menata tembakunya menjadi satu lembaran-lembaran yang
seperti kita semua bisa lihat, orang yang bisa rajang dan bisa nganjang itu tidak semua orang, tertentu saja. Makanya orang yang bisa rajang dan bisa nganjang itu kalau pas lagi musim tembakau itu sangat dibutuhkan. Nah, ceritanya begini, jadi orang yang bisa mengolah tembakau itu kalau pas musim rajang, musim nganjang itu seperti raja. Jadi orang datang ke situ, kemudian anak-anak yang nganjang, anak yang rajang, dan bahkan mungkin tetangga-tetangga itu pada datang ke situ. Ada yang dikasih makanan apa, kasih makanan apa. Zaman dulu orang diberi makanan itu sesuatu yang luar biasa, sangat senang, sangat bangga karena memang jarang ada makanan saat itu. Saya termasuk orang yang selalu menanti itu. Ketika ada orang raja, ada pengusaha petani yang mengolah tembakau, saya datang ke situ untuk setidaknya dapat jatah makanan dari beliau. Itu bagi saya pengalaman yang luar biasa karena memang saat itu jarang ada makanan, jarang ada yang memberi sesuatu, sehingga ketika diberi makanan itu merasa sangat senang, merasa sangat lega, dan itu membanggakan bagi anak-anak saat itu, dan betul-betul sesuatu yang wah bagi anak-anak pada saat itu. Kemudian juga jagung itu setiap hari kita mengairi tanaman jagung itu agar perkembangannya bagus, itu harus diairi. Nah, itu pakai rebutan. Nah, sekarang kita tutup, nanti ditinggal pergi sudah dibuka lagi dan sebagainya, dan itu saya kira sesuatu yang menarik, tantangan yang luar biasa karena rebutan air untuk mengairi tanaman jagung yang kita tanam bersama-sama. Ini pengalaman-pengalaman yang saya kira menjadi salah satu inspirasi bagi kita semua dalam rangka merefleksi diri bahwa saat itu menjadi petani, khususnya tembakau dan jagung, itu tidak mudah. Harus dengan perjuangan yang sangat tinggi, perjuangan yang betul-betul memakan waktu dan lain sebagainya. Berarti dulu pernah jahil itu nggih Gus, banyune nggon wong dipopeti bukai gitu pernah jahil. Ya seperti itu lah. Jadi selalu intip-intipan gitu. Intip-intipan. Saking berebut air. Luar biasa, masa kecilnya ternyata nakal juga Gus. Nggih, matur nuwun Gus. Selain tadi seperti yang dingendikaken Gus Albert, potensi pertanian, Wonosobo potensi peternakan itu juga luar biasa Gus. Salah satunya mungkin kambing dombos. Wah, menika seperti apa Gus di Wonosobo? Ya, makasih Kang Gendu dan Kang Rasan. Nah, jadi Wonosobo itu punya ciri khas tersendiri untuk peternakan. Salah satunya adalah dombos. Dombos itu kepanjangan dari domba Wonosobo. Domba Wonosobo itu berasal dari keturunan nomor sekian Belanda, zaman Belanda saat itu. Jadi orang Belanda membawa domba Texel ke Wonosobo, dan kemudian pada tahun 2011 kalau tidak salah Pak SBY memberikan nama kepada domba asli Wonosobo ini, dombos. Dombos ini kalau kita lihat bentuknya itu luar biasa. Karena apa?
tidak hanya dagingnya yang bisa dimanfaatkan, kulitnya bisa dimanfaatkan, bisa menjadi furniture, kursi dan lain sebagainya. Kemudian bulunya itu juga sangat bermanfaat sebagai bahan kain sutra, kain yang cukup mahal, yang tentu ini membutuhkan perhatian dari kita semua. Karena apa? Dombos di Wonosobo ini dibutuhkan populasi yang cukup besar. Kenapa kok populasi cukup besar? Karena prospektifnya luar biasa. Tadi saya sampaikan tidak hanya dagingnya, tapi kulitnya dan bulunya itu bisa dimanfaatkan semua dan punya nilai harga yang tinggi. Dan itu semakin akan menambah pendapatan perekonomian masyarakat. Nah, hari ini sudah ada kerjasama dengan lembaga Solidaridad untuk pengembangan dombos di Kabupaten Wonosobo. Utamanya adalah dari sisi skill, keahlian, ada pemintalan benang, ada manajemen keuangan dan lain sebagainya yang diajarkan oleh lembaga Solidaridad bagi masyarakat, yang tentu akan semakin menambah semarak dombos di Kabupaten Wonosobo. Tetapi utamanya adalah bagaimana kita sekarang mengembangkan populasinya dulu. Jangan sampai dombos ini terkesan hanya lokalisme saja, tetapi betul-betul menjadi ikon bagi Kabupaten Wonosobo untuk mengembangkan potensi ekonominya dari sisi peternakan, yang kita harapkan betul dengan upaya kita bersama ini, dombos ke depan akan menjadi penghasil utama bagi perekonomian masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Wah, gitu. Langsung banget. Yang ngarep iki Kang Gendho ge. Nang ngarep malah nek napa supete mboten tek pangan dhewek niku ya kacau kaya ngono. Nek kula nyuwun usul Gus, perbanyak kontes dombos. Terus festival lomba dombos itu penting karena mangke padha berlomba-lomba memperbesar populasi niku wau. Nah, terus ngeten Gus, dari peternakan dan pertanian yang potensinya luar biasa itu maka akan menggiring ke UMKM Gus. Nah, sejauh ini menurut saya peran pemerintah dalam mendukung UMKM itu bagaimana? Ya, jadi gini Mas Kang Gendhu, Hasan, tadi saya sampaikan bahwa dombos ini prospektif dan insya Allah akan diadakan kontes dombos pada tanggal 10 Desember yang akan datang ini di Sinsupak Reco Kertek Wonosobo. Ini dalam rangka apa? Kita kenalkan kepada seluruh masyarakat bahwa dombos itu luar biasa. Bahkan hari ini harga dombos itu sudah melonjak sangat tinggi. Ada yang harganya 35 juta, bahkan ada yang 70-90 juta. Ini kan sebetulnya prospek yang luar biasa, tetapi belum ditangkap secara maksimal oleh masyarakat. Karena memang hari ini petani-petani kita itu kalau diminta untuk menghitung dari awal sampai akhir, kemudian disuruh merencanakan, itu memang belum begitu tertarik. Tapi nanti lambat laun tentu masyarakat akan semakin paham bahwa dengan mengelola dombos saja itu akan semakin meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga. Dan itu kita dorong betul agar upaya-upaya kita bersama bisa berhasil. Dari situ maka Wonosobo juga sangat konsen dengan UMKM, karena justru dengan UMKM ini yang sampai hari ini bisa bertahan. Perdagangan kemarin pada saat pandemi luluh lantah, ambruk,
tetapi UMKM kita tetap bergerak dengan dinamis, tetap bergerak dengan baik karena didukung oleh infrastruktur yang bagus juga. Kekuatan UMKM di masyarakat itu begitu kuat sehingga saling mensupport, tidak hanya pemerintah dalam hal ini tapi masing-masing UMKM jadi saling memberikan support kepada masing-masing UMKM untuk bergerak, untuk lebih maju, lebih berkembang, dan itu saya kira sesuatu yang baik. Pemerintah dalam hal ini sudah memberikan perhatian dengan misalnya kita memberikan bunga rendah kepada pelaku UMKM, dan itu saya kira sangat direspon positif oleh pelaku UMKM, dan kita juga memberikan pangsa pasar yang luas dengan pelatihan-pelatihan di digital marketing dan lain sebagainya, dalam rangka kita semua untuk mempromosikan produk-produk UMKM Kabupaten Wonosobo untuk lebih dikenal dan diminati oleh masyarakat, tidak hanya di Wonosobo tapi Jawa Tengah, Indonesia, bahkan global, dunia. Memang benar-benar mendukung, ya, diberi kemudahan untuk modal, masih diberi pelatihan dan juga terus dikawal sehingga nanti produk-produk ini tidak hanya merajai di pasar lokal tapi juga memiliki komunitas ekspor yang luar biasa. Nggih, matur nuwun Gus, matur nuwun. Wonosobo menika multikultural, multi etnis Gus, termasuk dalam hal penganut agama dan kepercayaan. Menika kathah di Wonosobo, namun saat ini bisa terjamin kerukunannya itu sangat luar biasa. Apalagi Gus Akbar ini salah satu pembina dan penasihat untuk FKUB, kerukunan umat beragama, yang kemarin baru dibukukan pada bulan September tahun ini. Nah, di skala desa pun sudah ada beberapa contoh desa kerukunan seperti wonten Butu dan wonten Giati Kadipaten. Tentu ini perlu direplikasi oleh desa-desa lain Gus, meskipun dengan karakter dan corak masing-masing. Terus pundi cara mereplikasi dan kiat-kiatnya Gus? Baik, dan kedua Wonosobo memang salah satu yang kita harapkan menjadi desa Pancasila, desa yang memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap semua agama. Jadi tidak ada bedanya agama satu dengan agama yang lain. Kita hidup rukun, berdampingan, yang tentu saja akan semakin menambah kebersamaan dan juga toleransi yang kita bangun. Walaupun itu tidak mudah. Dulu Wonosobo tidak seperti ini, tapi dengan kebersamaan, dengan gotong royong, dengan sinergi, kita bisa membawa Wonosobo yang semakin baik. Ada contoh-contoh desa yang sudah memberikan nuansa toleransi yang sangat tinggi. Yang pertama, Desa Guntu di Kecamatan Kejajar. Itu masyarakatnya tumbuh sedemikian rupa yang saya yakin ini akan menjadi inspirasi bagi semuanya. Desa-desa di Kabupaten Wonosobo, bahkan di luar Kabupaten Wonosobo. Contohnya begini. Jadi ketika pas waktu bulan puasa, masyarakat Islam melakukan tarawih, itu yang menjaga jalan, portal jalan agar tidak terjadi kebisingan di seputaran masjid, itu justru anak-anak muda Kristen, menjaga agar semuanya bisa berjalan dengan tarawih, bisa berjalan dengan lancar, tadarus bisa berjalan dengan baik. Itu yang jaga adalah teman-teman muda dari Kristen. Ketika ada lomba-lomba seperti bacaan ayat-ayat pendek Al-Quran, yang mengikuti lomba itu tidak hanya anak-anak Islam, tetapi justru anak-anak agama lain juga ikut.
Bahkan yang menjadi juara itu adalah bukan anak Islam, tetapi ketika ditanya, "Dek, agama apa?" "Kulo Buddha." Dengan contoh-contoh seperti ini saya kira sudah tidak ada sekat lagi kehidupan keberagaman mereka di tengah-tengah masyarakat. Semua bisa menerima, semua bisa memahami agama masing-masing dengan baik. Kemudian yang kedua, Desa Giyanti di Kecamatan Sulawesi. Ini juga cerminan dari toleransi keberagaman yang luar biasa. Di sana khususnya seni budaya dikembangkan dengan baik. Budayanya ada tenungan, ada hari-hari yang disakralkan bagi mereka. Semua terlibat dengan baik, semua agama terlibat di situ, dan hidup bersama tanpa ada sekat apapun, yang kemudian ini menjadi salah satu inspirasi bagi agama-agama di Kabupaten Wonosobo. Termasuk di dalamnya ada Desa Sandiasan di Kecamatan Kertek, kemudian Seruni Kota. Di situ juga dikembangkan kesenian yang luar biasa, semakin mempererat keberagaman, dan itu saya yakin kita semua bisa melihat situasi Seruni itu seperti apa, dan saya yakin akan semakin menambah suasana keagamaan yang sekian akrab, sekian toleran dan plural. Dan itu semua menambah kepercayaan kita bahwa kita semua adalah dalam bingkai Pancasila, dalam bingkai kebersamaan, dan kita semua mengharapkan untuk bisa menjadi salah satu contoh bagi desa-desa yang lain untuk bisa meniru, mencontoh apa yang sudah dikembangkan desa-desa tersebut. Bahkan hari ini Desa Buntu akan kita proyeksikan menjadi desa bineka, atau bahkan destinasi wisata kebangsaan yang nanti akan menjadi ikon bagi Kabupaten Wonosobo untuk mengangkat citra Wonosobo sebagai Wonosobo yang toleran. Allah sampun